Oke Kak Rose, di ini hari apa ya? Aku sampai lupa hari loh. Oke, hari Selasa. Hari Selasa yang aduh pagi-pagi tadi mendung ya di sini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Saya tetap menemani Anda hari ini untuk menghadirkan cerita-cerita, ada yang menghibur, ada yang menginspirasi di acara Rumpi No Secret. Wah, oke baik. Seperti biasa kita mojok dulu ya sebelum ketemu sama bintang tamu saya. Semua bintang tamu saya itu keren-keren banget ya. Kita ke pojokan dulu untuk bahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke baik, berita yang pertama ini datang dari keluarga Iis Dahlia ya. Iis Dahlia ini kan emang udah beberapa bulan ya dari sejak ada Lutfi Aghisal, nggak ada Lutfi Aghisal. Itu masih menjadi sorotan publik juga begitu kan. Kali ini sebenarnya sih nggak apa-apa sih, Iis nyanyi doang. Dia nyanyi kan sama dia penyanyi gitu ya. Dia nyanyi terus captionnya bunyinya adalah, aku susah loh nengok sini nggak kelihatan tulisannya, nengok sini agak tengeng gitu ya. Keinget lagu ini, minta Atra Papetrana main tapi menyanyikan lagu ini berusaha untuk ke dalam liriknya. Susah untuk menyelesaikan lagunya. Dalam banget akhirnya sebenarnya pasangan orang tua harus pergi untuk bisa hidup dan kebahagiaan keluarga jelas bukan maunya. Gitu ya. Ini makasih Mimi and almarhum Bapak yang sudah berjuang untuk saya dan keluarga berkah dan berhasil selesai nyami salina air mata. Dasar cengeng katanya gitu ya. Lagunya judulnya adalah Demi Kau dan Si Buah Hati, ciptaan Panca Poda. Begitu ya. Ada tayangannya nggak sih Iis? Ini kenapa menarik? Karena kemudian ini Iis kan emang penyanyi. Dia berusaha bercerita, dia berusaha menghayati lagu ini, teringat orang tuanya begitu ya. Tapi kemudian reaksi netizen ini yang menarik gitu ya. Coba kita lihat dulu bagaimana sih Iis nyanyi yang berikut ini. Captionnya kan bunyinya gitu ya, aku sampai gini menahan nangis. Padahal aku inget ya, Iis Dahlia tuh kalau nyanyi kan emang gitu kan, gitu ya. Ini nggak kelihatan kan pemirsa gimana ekspresi aku, kan aku pakai masker ya. Iis kalau nyanyi kan mulut bawahnya tuh yang gitu ya, emang kayak kelihatannya tuh jadi kayak nangis kalau terutama kalau dia nyanyi lagu-lagu melo gitu, apalagi ditambah caption ini. Nah komentar netizen dong ya, bukannya apa gitu, bukannya apa, coba baca komentar netizen bunyinya dong. Semangat mamaku, ini bagus ya komentarnya, semangat mamaku gitu. Yang berikutnya komentarnya adalah, di tengah lagu tiba-tiba nangis gara-gara lirik Demi Kau dan Si Buah Hati terpaksa aku harus begini, langsung sedih berkepanjangan, hahaha. Ini gimana sih sebenarnya nih netizen gak konsisten? Itu emotikon ketawa ya, itu emotikon ketawa guling-guling sampai keluar air mata, itu bukan emotikon nangis, hello, hahaha. Langsung sedih berkepanjangan, hahaha, wah. Oh no, aku bingung. Oke ya, ini memang kontradiksi, ini netizen kontradiktif ya. Yang berikutnya coba lihat tuh. Kalau diam adalah emas, maka menahan berbicara dari perkataan buruk adalah berlian. Lain kali jaga lisannya ya Mbak Iis, katanya gitu. Padahal dia lagi nyanyi loh. Oke, lanjut berikutnya. Air mata buaya, hatinya mah gitu ya. Kan dia lagi nyanyi ya. Aduh, nyanyi aja dimarahin sama netizen. Ya, mungkin orang netizen masih marah gara-gara ya adalah statement yang mana aku juga nggak tahu. Apalagi ditambah kan Iis mungkin sedih juga selain teringat bagaimana perjuangan orang tuanya, mungkin juga bagaimana anaknya lagi sakit si Devano ini gitu ya. Devano itu kan kemarin sempat curhat, dia punya tantangan secara mental karena dibully netizen akibat punya orang tua yang viral. Begitu ya. Ada instastorynya Devano, mana instastorynya Devano? Yang kemarin ya, yang kemarin itu ya. Mana instastorynya ada? Dia lagi sakit terus habis itu Iis juga nemenin dia bubuk bareng ya pokoknya sama namanya juga sama anak-anak gitu ya. Instastory Iis Dahlia sama Devano, coba mana lihat. Oh, lagi sakit Devanonya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Apakah sakitnya ini karena juga terlalu sedih? Kan kadang-kadang kalau mental ya orang menerima komen negatif tuh imun tubuh suka drop gitu ya. Kalau kita marah-marah juga imun tubuh drop. Jadi enaknya gimana? Flat. Santai aja gitu loh. Nih. Bed rest katanya mengosongkan pikiran. Sebentar kadang penting untuk kesehatan tubuhmu. Kadang-kadang kita terlalu ambisius untuk mengejar mimpi hingga lupa kalau kesehatan itu juga utama. Katanya gitu.
Ini anak kecil ini loh wise banget loh ini ya. Apa kalimat-kalimatnya ya. Ada lagi nggak ada? Oke, kalau gitu kita langsung, ada komentar netizen. Oh ada, Sorry Iis, Dahlia sama Devana lagi sakit. Keluarnya kapan? Oke, ini dia. Begitulah kehidupan ya. Oke, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini ada cerita apa dari bintang tamu kita yang pertama. Jadi bintang tamu kita ini adalah seorang yang lahir dengan kondisi jari-jari tangannya itu tidak lengkap ya. Tetapi dia memiliki keahlian yang luar biasa, bisa melukis wajah begitu. Bisa melukis dan lukisannya bagus sekali, melukis beberapa tokoh dan mendapat reaksi atau sambutan yang sangat positif. Seperti apa kisahnya? Kita lihat profilnya berikut ini. Ahmad Rizky Fauzi, pelukis difabel tanpa jemari usia 23 tahun asal Banyuwangi ini viral karena video TikTok membuat sketsa almarhum Syekh Ali Jaber pada 15 Januari 2021 yang ditonton hingga 3,8 juta viewers dan video menggambar dengan teknik pointlessnya ditonton 4,1 juta viewers. Pria yang juga menekuni doodle art, komik, dan mural ini membuat sketsa tokoh terkenal seperti Najwa Shihab, Helmi Yahya, Yang Lex, dan almarhum Didi Kempot yang diberikan langsung setelah perayaan Hari Jadi Banyuwangi pada 19 Desember 2019 hingga diletakkan di samping nisan sang legenda saat pemakaman. November 2020 lalu, pria yang belajar menggambar secara otodidak dan menjadikan gambar sebagai mata pencaharian ini juga viral hingga luar negeri karena sketsa tangannya diunggah ulang akun pecinta seni internasional. Perubahan apa saja yang dialami Rizky setelah viral? Dan bagaimana cara Rizky mengubah hinaan menjadi motivasi untuk terus berkarya? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, sudah bersama dengan Rizky. Tadi kita sudah dengarkan profilnya ya. Nah, ini ada satu gambarnya Rizky yang viral bahkan sampai ke mancanegara, mendapatkan respon di repost dari berbagai negara. Ini lukisannya ya. Oh, this picture deserve a love gitu ya. Ini adalah gambar tangan kamu. Ya. Kemudian kamu memberikan sketsa tangan yang yang normal begitu ya, gitu ya. Ini dalam banget. Tapi sebenarnya Rizky, ketika kamu menggambar ini, apa sih sebetulnya yang kamu ingin sampaikan melalui gambar gitu kamu? Ya, Kak. Sebetulnya di awal itu Rizky dulu penuh dengan bullying kayak gitu. Tanganmu nggak ada, kemudian banyak sih Kak, jari nggak ada. Banyak sih lah istilah. Kemudian dari situ Rizky selalu down gitu Kak. Dengan hal-hal seperti itu down. Kemudian Rizky kan suka mencoba hal baru. Kemudian Rizky bikin puisi perihal jemari Rizky. Kemudian Rizky tuangin menjadi sebuah puisi. Nah setelah udah jadi puisinya, kemudian Rizky kebayang gimana sih ini. Langsung idenya muncul ketika puisi itu selesai Rizky bikin. Kemudian Rizky gambar, Rizky upload ini hanya di Instastory Kak. Di Instastory aja, pada yang cuma 24 jam hilang gitu ya? Iya, ternyata? Akan tetapi alhamdulillah viral sampai di luar negeri. Oh, viral sampai di London. Iya. Jadi ketika kamu menggambar ini, inspirasi dari puisi yang kamu buat, kondisi kamu saat itu masih down? Masih down. Masih down? Down banget. Down banget? Iya. Berapa lama dari sejak ini kemudian kamu mulai bangkit lagi, mulai memiliki rasa percaya diri lagi? Banyak sih Kak, kayak sebutan kayak gini lah, contoh kayak ketika Rizky dengar kata cacat. Nah, entah orang di luar sana itu entah lagi ngegame, kamu cacat gitu, maksudnya mainnya cacat. Itu walaupun nggak ngehina Rizky akan tetapi kata cacat itu langsung bikin Rizky down kayak gitu. Nah, setelah itu semakin kesini Rizky ubah pemikiran dan Rizky ubah arti cacat itu menjadi cinta Allah, cinta cintai Tuhanmu dulu, baru karyanya. Tapi bukan karya Rizky, tapi karya Tuhan itu. Karya Sang Pencipta, begitu ya. Dan itu yang membuat akhirnya kata itu menjadi memiliki makna yang berbeda. Jadi sampai sekarang kalau ada teman-teman yang bilang, kamu cacat, kamu gini,
kan artinya udah aku ubah. Jadi itu tidak Iya. menjadi buat kamu sedih lagi. Siapa yang mengajarkan kamu cara itu? Ya berjalan sendiri sih Kak. Berjalan Contoh aja sendiri. kayak karya ini ya Kak. Ini karya ini sebetulnya dari hujatan. Dari hujatan. Ya. Kemudian Rizky tuangkan menjadi sebuah karya dan hasilnya seperti ini. Dari sebuah hujatan, dari hati dan perasaan yang terdalam, karena itu pesannya begitu sampai ke Ya. ke seluruh dunia begitu ya. Apa sih sebenarnya yang juga ingin kamu sampaikan, Rizky, selain bahwa itu adalah penguat untuk diri kamu sendiri? Mungkin ini ada pesan juga nggak sih untuk orang-orang lain yang memiliki kondisi yang sama buat kamu? Iya, itu sebetulnya kan gini Kak, dari dulu itu Rizky kan sekolahnya bukan sekolah difabel. Rizky nggak tahu kan Jadi perihal sekolah normal. biasa. Jadi perkembangan Rizky itu semua normal. Jadi banyak ya kayak cemoohan itu sering lah. Karena kamu dianggap berbeda gitu. Iya, dan agak susah sih mencari pertemanan dulu. Susah mencari pertemanan dulu. Iya, dulu. Tidak ada satu pun. Hingga pada akhirnya itu ya Rizky bisa kumpul sama teman-teman yang menurut dulu sih kayak teman-teman nakal gitu lah Kak. Jadi Rizky diterima sama teman-teman yang nakal, bukan teman-teman yang menurut Rizky positif gitu. Malah kebalik. Nah, dari situ ya kemudian ya Rizky udah, oh ternyata cari teman itu kayak gini ya. Kayak gitu. Kayak gini tuh kayak apa? Kayak saya kan difabel, susah gitu Kak. Susah. Iya. Karena itu kamu justru berteman sama anak-anak yang mungkin punya keresahan yang sama, Iya. sehingga akhirnya jadi nakal. Katanya kamu juga sempat terbawa pergaulan itu. Kebawa sampai pernah mencuri handphone dan lain-lain. Masih berteman dengan mereka sekarang? Berteman Kak. Apa ya Kak, kalau Rizky itu, sistemnya Rizky itu walaupun entah teman positif, negatif, itu tetap Rizky anggap sebagai teman. Sebagai teman. Tergantung bagaimana kita bersikap gitu ya, Iya. untuk kehidupan kita sendiri. Oke, kita masih akan melanjutkan perbincangan ya. Kita akan melihat karya-karya Rizky. Setelah yang berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Room TV.